Selain fungsi budgeting, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Untuk itu, DPRD Pesawaran tidak hanya fokus menyusun, membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah di tahun anggaran 2024 bersama pemerintah daerah setempat, tetapi juga akan merampungkan sejumlah ranperda yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum disahkan. Sekretaris DPRD Pesawaran Toto Sumedi mengatakan, pada tahun 2023 terdapat beberapa peraturan daerah yang telah disetujui oleh DPRD, yakni Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda tentang Perizinan Berusaha, Perda Pertanggungjawaban APBD 2022, Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2023, serta Perda tentang APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya, peraturan daerah yang akan dibahas dan disetujui pada 2024, di mana masih terdapat peraturan daerah yang masih dalam proses harmonisasi. Kemudian, termasuk pemantapan konsensi di Kanwil Kemenkumham, yakni Ranperda tahun 2022 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan Ranperda tentang Pedoman Beda Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kemudian, Propemperda tahun 2023 yang belum rampung dan masih menunggu jadwal dari Kanwil Kemenkumham untuk harmonisasi, yakni Ranperda tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Daerah, Ranperda tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Ranperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan keempat, Ranperda tentang Pendidikan Berbasis Budaya. Terkait perda untuk peran DPR dalam fungsi legislasinya di tahun 2023 ini ada beberapa perda yang sudah disetujui, disetujui oleh DPRD. Ini bukan 4 perda tapi ada 5 peraturan daerah. Yang pertama adalah peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Kemudian yang kedua perda tentang perizinan berusaha. Yang ketiga ini perda wajib, yakni Perda Pertanggungjawaban APBD tahun 2022. Kemudian perda perubahan APBD tahun 2023 serta perda APBD tahun 2024. Itu yang sudah disetujui oleh DPRD terkait dengan perda tahun 2023 ya. Kalau rencana di tahun ini Mas sudah di mapping planning rencana untuk produk hukum apa yang akan kita buat? Banyak untuk perda di tahun 2024 ini yang perlu diselesaikan ya. Karena ada beberapa perda yang masih dalam proses harmonisasi ya. Kemudian termasuk pemantapan konsepsi itu di Kanwil Kemenkumham itu ada 2 perda. Ini masih jadi PR juga, itu perda tahun 2022 yang pertama adalah rancangan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian rancangan peraturan daerah tentang pedoman penyelenggaraan badan layanan umum daerah. Ini juga perlu kita selesaikan, saat ini sedang dalam tahap harmonisasi. Ini untuk masuk di Propemperda 2022. Kemudian di Propemperda tahun 2023 yang belum selesai. Tadi ada 5 yang sudah selesai, yang sudah saya sebutkan. Kemudian masih ada 4 lagi perda yang sekarang boleh dikatakan masih menunggu jadwal pembahasan di Kanwil Kemenkumham untuk harmonisasi, pembulatan dan pemantapan daripada konsep-konsep rancangan peraturan daerah tersebut. Yakni rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Ya. Kemudian ada rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan. Kemudian yang ketiga rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup dan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan berbasis budaya. Itu yang sedang dalam proses menunggu. Selain itu, anggota DPRD melalui kegiatan reses menampung aspirasi masyarakat guna menggali sumber-sumber informasi secara langsung.
di mana hasil reses tersebut akan dikompilasi dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD. Dan dari hasil reses anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan akan disampaikan ke kepala daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya akan dikaji mana program yang menjadi skala prioritas. Nantinya, Pokir akan disandingkan dengan Musrenbang berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Ditanya intervensi DPRD untuk memastikan program-program di pemerintah daerah Pesawaran terintegrasi dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di mana saat pembahasan APBD murni maupun APBD perubahan, pemerintah daerah tentunya dalam pembahasan APBD sudah mengacu program kementerian maupun lembaga di pemerintah pusat dan provinsi untuk sinkronisasi.